Mengapa harga minyak kita tinggi dan takarannya dikurangi? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung dengan pengamat pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori. Selamat malam, Pak Hudori. Malam, Mbak Safa. Baik, Pak Hudori, menurut Anda mengapa peristiwa ini bisa kecolongan terjadi sehingga masyarakat merasa dicurangi atau bahkan terzolimi dengan takaran minyak kita yang ternyata sudah dikurangi, Pak Hudori? Ya, ini semakin ramai ya. Berhari-hari ini kita disuguhi oleh pemberitaan seolah-olah ini masif ya. Penyunatan itu masif. Dugaan saya sebetulnya penyunatan atau pengurangan isi ini sudah lama. Pertama, kalau kita tengok sosial media ya, sebetulnya sejumlah netizen sudah menunjukkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan harga eceran tertinggi yang terlampaui ya, itu sudah sejak pertengahan 2023 sebetulnya. Jadi ada hal yang sifatnya struktural yang mestinya diselesaikan pemerintah, tapi sampai hari ini tidak disentuh. Saya setuju bahwa mereka yang mengurangi isi, mereka yang menjual di atas harga eceran tertinggi, itu semua memungkinkan untuk diproses secara hukum karena regulasi memungkinkan itu ya. Mengurangi isi jelas melanggar undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang perdagangan. Itu memungkinkan mereka untuk dijerat ke meja hijau. Tapi memenjarakan mereka, memberi sanksi mereka tanpa mengubah, tanpa melakukan evaluasi secara menyeluruh dan adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan minyak kita, itu menurut saya kita tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Baik Pak Hudori, jadi ini masalahnya ada di pengawasan dan juga di alur produksi, begitu Pak Hudori? Yang dugaan saya ya, kenapa mereka mengurangi isi dan kenapa harganya di atas harga eceran tertinggi. Yang pasti beberapa bulan ini harga bahan baku minyak goreng berbasis CPO, berbasis sawit ya, CPO itu harganya tinggi. Dalam 6 bulan terakhir, harga CPO domestik itu bergerak antara 15.000 sampai 16.000 per kilogram. Kalau menurut aturan pemerintah, produsen itu harus menyerahkan minyak kita ke distributor tingkat 1, itu harganya 13.500 per liter ya. Mereka hanya memungkinkan bisa menjual dengan harga itu. Kalau harga CPO 11.530 per kilogram, itu belum begitu. Baik, jadi menurut Anda Pak Hudori, tindakan mengurangi takaran minyak goreng ini untuk menutupi biaya produksi karena harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah ini terlalu rendah begitu ya Pak Hudori? Iya. Jadi kebijakan yang sekarang itu tidak memungkinkan pengusaha untuk bisa untung gitu. Jadi dengan kebijakan yang sekarang itu kemungkinan yang dilakukan dua gitu. Yang pertama adalah mengurangi isi atau menurunkan kualitas. Yang kedua, menjual di atas harga eceran tertinggi. Jadi menurut saya penindakan hukum membuat mereka membawa mereka ke meja hijau dan seterusnya penting gitu. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kalau ini tidak dibarengi dengan upaya mengoreksi kebijakan di minyak kita. Baik Pak Hudori, polisi sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka yaitu produsen yang ada di Depok, Jawa Barat. Kalau menurut Anda siapa lagi yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kasus ini? Pertanyaannya gini ya, ketika pengusaha melakukan upaya pencurangan begini, karena didorong atau dipaksa oleh peraturan yang sebetulnya membuat mereka tidak memungkinkan untuk untung, tidak memungkinkan mereka untuk sustain, untuk usaha berkelanjutan. Jadi mestinya tidak semata-mata pengusaha ya yang disalahkan. Pembuat regulasi saya kira juga harus bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya tidak selesai kalau hanya memenjarakan mereka. Pemerintah harus memanfaatkan ini sebagai momentum untuk merombak kebijakan yang ada di minyak kita. Pertama ya,
Pertama, kalau dari sisi distribusi, Pak Menteri Perdagangan berkali-kali menyampaikan bahwa mestinya distribusi itu hanya sampai distributor 2, terus ke pengecer dan ke konsumen akhir. Tapi distribusi itu ternyata melibatkan D3, D4, distributor 3, distributor 4. Baik. Ini yang membuat harga di konsumen itu tinggi karena masing-masing titik distribusi kan mengambil margin ya. Nah, menurut saya dari sisi distribusi harus disederhanakan. Bagaimana caranya? Libatkanlah BUMN pangan, Bulog dan ID Food. Baik, terima kasih Pak Hudori, pengamat pertanian dan ekonomi telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam.